Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah, hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati Allah, sabar adalah sikap pengendalian diri dan menahan dari hawa nafsu, menahan dari emosi, menahan dari keinginan dalam situasi sesulit apapun dan tidak mengeluh. Dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya kita harus bersabar dalam 3 kondisi. Yang pertama, sabar dalam taat. Jelas, apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, di sana ada tuntutan dengan sifatnya fardu ain, yakni melaksanakan puasa. Maka kita bertaatlah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Tentunya lapar pasti ada, haus pasti ada, ingin gibah ini dan lain sebagainya pasti ada, maka sabarlah dalam taat. Kemudian sabar kepada Rasulullah, sabar dalam taat kepada Rasulullah, sabar dalam taat kepada pemerintah, orang tua, orang yang ada di atas kita dan lain sebagainya. Fattaqullaha, maka takwalah kepada Allah. Wa atiullaha wa atiur rasul, bertaatlah kepada Allah dan bertaatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabarlah dalam taat. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Jelas, apalagi di bulan Ramadan sekarang, sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah berupa pandemi wabah corona yang terjadi saat ini. Miris seluruh dunia, mengeluh kesah dan lain sebagainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, ujian berupa jasmani dengan berupa wabah. Kemudian ujian berupa rohani dengan difardukannya kita berpuasa. Lesu, lelah, pikiran melarat, otak sempit karena ekonomi hancur. Kemudian sosialisasi tidak bisa. Kemudian sesama kerabat tidak bisa berkumpul, sesama keluarga kemudian tidak ada dan tidak bisa melaksanakan kerumunan dan lain sebagainya. Maka sabarlah ketika dalam menghadapi musibah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa sesungguhnya Allah pasti akan memberikan ujian berupa kelaparan, kehausan, ketakutan, kemudian kekurangan harta, kemudian jiwa, kemudian apalagi musibah dan lain sebagainya. Maka bersabarlah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Nah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Subhanallah. Yang terakhir, kita mesti sabar dalam meninggalkan atau menjauhi maksiat. Apalagi ya sekarang kita melaksanakan puasa. Tentunya kemaksiatan harus diminimalisir, harus dijauhi. Seperti berkata bohong, berkata jelek, menggunjing orang, kemudian mencela orang, menghina orang, membuat keonaran dan lain sebagainya. Bahkan itu sangat disunatkan untuk dijauhi. Watarkul hajri, tinggalkah sesuatu yang fahsya, artinya sesuatu yang keji, baik itu perbuatan maupun lisan. Maka kita harus sabar dalam menjauhi maksiat. Apalagi maksiat yang sangat besar dosanya, seperti musyrik kepada Allah, seperti mabuk-mabukan, perjudian,
khalawat, apalagi zina. Na'udzubillahi min dalik. Jangankan zina, jima saja di tengah hari apabila kita bersetubuh dengan istri kita yang sudah menikah, maka dia itu telah melaksanakan dosa dan wajib kifarat dengan 3 kifarat. Yang pertama harus memerdekakan abid, yang kedua harus memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, yang ketiga kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Maka dari itu sekali lagi, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, mari kita tinggalkan maksiat dengan penuh kesabaran. Ya, maka dari itu marilah dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selalu sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.